Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita lebih baik dan lebih benar. Mari kita belajar tentang mengapa anak bisa tantrum atau bagaimana cara mengatasi tantrum dan mencegahnya dengan benar. Jangan selalu ikuti keinginannya. Tantrum adalah ledakan emosi atau perilaku mengganggu lingkungan sekitar yang terjadi pada anak. Bagi setiap kita masing-masing yang memiliki anak yang masih kecil, tentu pernah menghadapi situasi anak yang tantrum. Biasanya terjadi ketika anak tantrum adalah menangis, merengek, berguling-guling, melempar barang, atau memukul-mukul sesuatu. Perilaku tantrum akan lebih parah ketika anak sulit mendeskripsikan perasaan atau hal-hal yang mereka inginkan. Mungkin kita akan menghadapi situasi ini ketika anak beranjak usia 1 tahun hingga 4 tahun. Menghadapi anak yang tantrum memang menjadi tantangan bagi orang tua muda. Bagaimana cara mengatasinya? Gejala tantrum. Tantrum berbeda dengan rasa sedih dan kecewa seperti biasanya. Anak yang mengalami tantrum menggunakan seluruh energinya untuk meluapkan emosi. Biasanya, luapan emosi tersebut ditunjukkan dengan melakukan beberapa hal berikut: merengek, menangis, berteriak, menendang, memukul, menahan nafas, mendorong sesuatu, menggigit sesuatu, menjadi lemas, melempar barang, meronta-ronta, menjatuhkan badan ke lantai, menginjak-injak, tubuh terpaku, tidak mau bergerak, berlari-lari. Penyebab tantrum. Sebenarnya tantrum adalah gejala normal yang biasa dialami anak-anak di bawah usia 4 tahun. Namun ada beberapa anak yang sering tantrum dan ada juga anak yang tidak sering mengalami tantrum. Tantrum adalah cara anak-anak menunjukkan bahwa mereka kecewa atau frustasi. Pada anak di bawah usia 4 tahun, kemampuan berbahasa mereka belum banyak berkembang dan kosakata yang diketahui pun terbatas. Secara umum, tantrum bisa terjadi jika anak merasakan hal berikut: lelah, lapar, merasa tidak nyaman, keinginan tidak terpenuhi, tidak ada teman untuk bermain atau melakukan sesuatu. Tantrum juga sebagai bentuk keinginan anak untuk melakukan atau mengendalikan sesuatu sendiri, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Lalu ketika tidak bisa melakukannya, hal yang diinginkan, maka mereka jadi tantrum. Tipe tantrum. Secara umum ada dua tipe tantrum anak, yaitu tipe mengamuk dan manipulatif. Ada perbedaan keduanya, berikut penjelasannya. Tantrum mengamuk atau downstairs. Anak dengan tipe tantrum ini biasanya tidak menyadari bahwa tindakannya akan menarik perhatian banyak orang. Dia tantrum sebagai caranya mengekspresikan kekesalannya. Misalnya, ketika kita sedang berjalan-jalan bersama anak, lalu dia meminta untuk membeli mainan tertentu. Namun karena alasan tertentu Anda tidak dapat memenuhi keinginannya. Ketika mengetahui keinginannya tidak tercapai, dia akan mengamuk dan memukul benda di sekitarnya. Saat kesal, dia tidak akan sadar jika orang lain sedang memperhatikan karena fokus meluapkan kemarahannya. Kemarahan tersebut nantinya akan mereda sendiri. Kedua, tantrum manipulatif. Sebenarnya, gejala anak dengan tantrum manipulatif mirip dengan tipe tantrum mengamuk. Perbedaannya terletak pada tujuan anak saat tantrum. Biasanya dengan tipe tantrum manipulatif, menggunakan amukan atau kekesalannya agar orang tua atau orang di sekitarnya memenuhi keinginannya. Anak juga akan menyadari bahwa rengekannya menarik perhatian orang banyak. Sebagai contoh, saat kita mengajak anak jalan-jalan dari pagi hingga siang hari, anak dalam kondisi baik-baik saja dan moodnya sedang baik. Pada sore hari dia meminta dibelikan mainan yang disukainya. Namun kita menolak karena tidak bisa dapat memenuhi keinginannya. Kemudian dia pun merengek, marah-marah dan memukul lantai. Dia menyadari bahwa orang di sekitar akan memperhatikannya. Anak sengaja melakukannya agar Anda membelikan mainan kesukaannya. Setelah Anda membelikan mainan tersebut, tiba-tiba mood anak itu berubah dan kembali tersenyum. Bagaimana mengatasi anak tantrum? Bawa anak ke tempat yang tenang. Ketika anak sudah tidak bisa diam, cobalah bawa ke tempat yang tenang. Kedua, diamkan anak sejenak. Cara lain untuk mengatasi anak tantrum adalah dengan mendiamkannya sejenak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Metode ini cukup efektif dilakukan jika anak tantrum untuk mencari perhatian orang tua atau orang di sekitarnya. Jika dia sudah tenang, barulah Anda menegur anak itu dengan perilaku yang sedang dilakukannya. 3. Mengalihkan perhatian anak. Salah satu cara efektif untuk mengatasi tantrum anak adalah dengan mengalihkan perhatian anak. Ketika anak tantrum, cobalah Anda ajak mereka untuk melakukan aktivitas lain. Misalnya menggambar, baca buku cerita, dan bermain yang lainnya. 4.
Validasi perasaan anak. Ketika anak merengek, Anda bisa mengakui atau memvalidasi perasaan dan keluhannya. Memvalidasi tidak sama dengan membenarkan apa yang dia inginkan. Gesture ini dilakukan agar anak tahu bahwa Anda memahami maksud dan keinginannya. Setelah itu barulah Anda memberi pengertian kepadanya. Sebagai contoh, Mama mengerti kamu ingin beli mainan itu dan ingin memainkannya di rumah, namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk membeli mainan. Mama mengerti kamu kesal, tidak mau pulang karena masih ingin main, tetapi sekarang sudah waktunya untuk pulang, dan seterusnya. 5. Buat anak merasa nyaman. Memang salah satu cara terbaik menenangkan anak yang tantrum adalah dengan mendiamkan sejenak. Namun dalam beberapa situasi, Anda sebagai orang tua juga harus menenangkan dan membuatnya merasa nyaman agar kekesalannya itu mereda. Cara mencegah tantrum, puji anak ketika perilakunya baik. 2. Konsisten memberitahu perilaku yang membahayakan. 3. Buat anak merasa dicintai. 4. Membangun rutinitas yang terus-menerus dengan cara yang sama. 5. Berikan contoh dan teladan. 6. Pastikan anak tidur tepat waktu. Bantulah anak untuk mengikuti jadwal tidurnya dengan tepat setiap hari. Hal ini mencegah anak tantrum dikarenakan kelelahan. Ya, kurang lebih demikian. Sahabat podcast M116 yang punya anak tantrum, jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Jangan anak tantrum, orang tua ikut tantrum, sekeluarga tantrum. Lalu siapa yang membantu? Ya, jadi pahami, semuanya ada penyebabnya, semuanya ada solusinya. Mendidik bukan perkara mudah. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, biarlah kita suka dengan firman Allah, dan firman Allah banyak sekali memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana mengelola rumah tangga. Shalom, salam podcast M116.